Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kalian akan bersama saya, Mem Seli, untuk belajar di rumah. Sudah tahu materi kita apa? Nah, materi kita hari ini adalah puisi. Saya yakin kalian pasti tidak asing dengan puisi, karena sejak SD, SMP kalian sudah sering belajar puisi. Dan hari ini kita juga akan belajar puisi dengan lebih mendalam tentu saja. Kita awali dengan pengertian puisi. Pengertian puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan dan pikiran penyair yang dituangkan dalam kata-kata pilihan atau diksi. Yang artinya apa? Artinya puisi yang kalian baca itu sebenarnya adalah gambaran perasaan dan pikiran penyair. Dan kata-kata yang ada di dalam puisi tersebut adalah kata-kata yang pilihan, bukan kata sembarangan. Penyair memilihnya dengan sangat cermat. Oke. Bahasa di dalam puisi itu indah, bahasa puisi itu puitis. Nah, karena apa? Karena penyair ketika dia membuat puisi, dia sangat mempertimbangkan bunyi, rima, irama, kemudian menambahkan majas, menambahkan kata-kata kias, imajinasi, menambahkan simbol-simbol dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu bahasa di dalam puisi itu puitis atau indah. Selanjutnya tentang unsur puisi. Unsur puisi itu ada 6. Yang pertama nada, 2 suasana, 3 tema, 4 makna, 5 tipografi, dan 6 enjabemen. Saya ulangi, kalian ikuti di rumah ya. Nada, suasana, tema, makna, tipografi, enjabemen. Lebih cepat. Nada, suasana, tema, makna, tipografi, enjabemen. Nada, suasana, tema, makna, tipografi, enjabemen. Oke, sudah hafal berarti ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari unsur tersebut. Yang pertama adalah nada. Nada adalah sikap penyair yang dituangkan ke dalam puisinya. Nah, misalnya seorang penyair dia sedang sedih, kemudian dia menuangkan kesedihannya dalam puisi yang dia ciptakan, akhirnya dia melahirkan puisi yang bernada sedih. Begitu juga ketika penyair sedang senang, sedang khawatir, atau sedang semangat misalnya. Perasaan itu dituangkan ke dalam puisi, berarti puisi tersebut bernada sesuai dengan apa yang dirasakan oleh penyair. Yang kedua adalah suasana. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah dia membaca puisi. Apakah kalian pernah ketika membaca puisi yang sedih, kalian ikut merasa sedih? Membaca puisi perjuangan yang penuh semangat dan suasana hati kalian penuh semangat? Pernah? Nah, maksudnya itu. Yang ketiga adalah tema. Tema adalah ide, gagasan yang diangkat oleh penyair di dalam puisinya. Kalau tema ini saya yakin kalian juga tidak asing ya, karena semua karya sastra yang kita pelajari dia menggunakan tema. Nah, tema di sini sifatnya lebih universal. Misalnya persahabatan, misalnya kasih sayang kepada orang tua, percintaan, dan lain sebagainya. Jadi dia sifatnya universal atau umum. Nah, yang berikutnya adalah makna. Makna adalah pesan atau amanat yang mau disampaikan penyair lewat puisinya, mau disampaikan kepada pembaca. Nah, selanjutnya adalah tipografi dan enjabemen. Tipografi dan enjabemen ini adalah istilah yang mungkin kalian masih asing ya. Tipografi itu perwajahan puisi, tampilan bentuk puisi.
Ketika kalian melihat puisi, nah ini berlaku untuk puisi yang tertulis, bukan yang disampaikan secara lisan. Nah, ketika kalian melihat puisi, kalian melihat bentuknya, itulah wajah puisi. Ada yang penulisannya rata kiri, ada yang penulisannya rata kanan, ada yang rata tengah, kemudian ada yang dibuat menyerupai bentuk-bentuk tertentu, itu namanya tipografi. Sedangkan yang namanya enjabement adalah cara memenggal kalimat, frasa, kata di dalam baris suatu puisi. Nah, misalnya Mem Sally mau membuat puisi, kalimatnya adalah kemanakah malam pergi. Nah, kemanakah malam pergi itu kan satu kalimat ya. Tapi ketika saya menuliskan puisi tersebut, saya melakukan pemenggalan-pemenggalan. Nah, kemanakah saya letakkan di baris yang pertama, malam di baris kedua, akan di baris ketiga, pergi dan tanda tanya di baris keempat. Satu kalimat yang harusnya bisa dituliskan satu baris, saya penggal menjadi 4 baris. Nah, itu namanya enjabement. Oke. Kira-kira boleh tidak seperti itu? Boleh tidak kalau puisi itu dipenggal-penggal seperti itu? Atau boleh tidak kalau puisi itu bentuknya aneh-aneh, tidak hanya rata kiri? Apakah boleh? Jawabannya adalah sangat boleh. Karena puisi itu sifatnya bebas. Bagaimana kamu menulisnya, kata apa yang kamu pakai, itu bebas sebebas-bebasnya. Kalian tidak perlu menggunakan kalimat yang efektif atau kalimat yang berstruktur lengkap, menggunakan tanda baca yang sesuai. Tidak seperti itu. Dalam bahasa puisi, semuanya bebas, tidak ada aturan. Nah, oke, berikut ini nanti saya akan memberi atau memperlihatkan contoh ya untuk tipografi dan enjabement. Nah, ini adalah salah satu buku puisi yang berjudul Mengunjungi Hujan yang Berteduh di Matamu. Buku puisi ini adalah karya Alvin Rizal. Kita akan lihat tipografi dan enjabement yang dipakai di dalam buku ini. Sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa jenis tipografi itu ada 3. Yang pertama tipografi tradisional, yang kedua modern, yang ketiga adalah kontemporer. Nah, yang tradisional itu ketika jumlah baris di setiap bait puisi itu teratur. Misalnya bait pertama 2 baris, bait kedua, ketiga, dan seterusnya juga 2 baris. Untuk jenis modern, jumlah baris di setiap baitnya tidak lagi teratur, tapi bebas berapapun. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Aku ingin lahir dan mati seperti hujan. Kita lihat jumlah baris di setiap baitnya. Nah, beda ya, ada yang 3, 4, dan seterusnya. Contoh yang kedua ini puisinya berjudul Setelah Hujan dan Kesedihan Reda. Kalau kalian lihat di sini jumlah baris di setiap baitnya teratur, yaitu 2 baris. Nah, kita bisa lihat ini berarti termasuk yang tradisional ya. Dan di sini juga menonjolkan enjabement. Kita bisa lihat di bagian terakhir, lalu kau hidup petrikor di gelap koridor. Nah, sebenarnya itu satu kalimat ya, harusnya bisa diteruskan, tapi penyair menghendaki enjabement di situ. Dia dipisahkan, bukan hanya dipisahkan baris, tapi dipisahkan bait. Yang ketiga di puisi Kamuflaseku, kita bisa lihat ini tipografinya unik. Sebenarnya puisi ini hanya terdiri dari beberapa kata ya, tidak banyak. Tapi kemudian puisi ini menonjolkan enjabement. Nah, enjabement yang dilakukan ini bukan hanya setiap frasa, tapi juga ada kata mengalir yang dia dipisahkan per huruf. Nah, kemudian bukan hanya rata kiri, tapi dia dibuat zigzag atau menjorok seperti ini. Ini artinya dia sangat menonjolkan tipografi yang unik. Ini ciri dari jenis kontemporer.
Nah, demikian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak. Semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat. Dan ingat, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Mari kita bantu untuk menyelamatkan sesama. Semoga situasi ini bisa segera membaik dan kita bisa kembali sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.